percaya nggak? Aku seminggu masuk properti, aku langsung closing satu. Passion itu sebenarnya juga bisa didapat dari bener tadi kata Bang Muhi. Passion itu bisa juga didapat setelah kita nyemplung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Saintek dan masyarakat umum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muhi. Pada pagi hari ini atau siang hari ini atau malam hari ini, terserah kalian ya yang mau nontonnya kapan saja. Jadi saya mengucapkannya pagi, siang, dan malam juga. Kayak gitu. Oke, selamat siang pokoknya ya. Dan semuanya bahwasannya saya di sini sebagai host yang akan membawakan podcast kewirausahaan yang sangat luar biasa tentunya. Dan kami berharap bahwa di podcast ini bisa membawakan insight atau motivasi buat teman-teman mahasiswa Saintek khususnya dan umumnya untuk masyarakat umum seluruh Indonesia untuk menjadi motivasi dalam dunia bisnis. Apalagi kita sebagai mahasiswa muda tentunya harus banyak-banyak mencari wawasan baru, pengetahuan baru dalam bidang bisnis tentunya kayak gitu. Buat apa? Buat merancang masa depan kita yang akan datang. Mau yang akan datang maupun yang akan kita hadapi sekarang. Oke, tentunya pada podcast kewirausahaan pada siang hari ini ya, di sini tepat pukul 12.43 kita akan berbincang-bincang bersama dua pemateri yang sangat hebat dan luar biasa. Dan mereka benar-benar bukan pemateri yang KW-KW ya, bukan yang pemateri yang baru membuka bisnis atau misalkan baru mau merintis bisnis, tapi mereka benar-benar sudah membuat lapangan kerja baru tentunya, dan juga sudah memiliki bisnis-bisnis yang sangat luar biasa khususnya di Kota Malang ini kayak gitu. Nah, oke, langsung saja saya akan panggilkan dua pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bunga Salma. Ya, halo. Saya dulu pertanyaan pertama. Masya Allah, ini Bunga Salma. Mungkin perkenalan dulu kali ya, untuk pemateri yang pertama. Namanya, terus jurusannya apa, terus sekedar menjalankan bisnis apa nih, kayak gitu. Oh ya, kalau saya Bunga Salma, saya dari Kimia 2018 UIN ya. Kalau bisnis apa, saya property agent di Xavier Max Premier. Oh, properti ya, Masya Allah banget. Ini jarang-jarang nih anak muda yang mau bisnis di bidang properti, ya kan? Tapi Bunga Salma ini salah satu agen dari bisnismen properti. Nah, nanti bisa tanya-tanya mungkin ya nanti. Semua tentang properti boleh. bisnis properti gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ada Dimas Latiful Alba. Mana ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang juga. Oke, Bungko. Perkenalan, nama saya Dimas Latiful Alba, bisa dipanggil Dimas. Saya itu dari jurusan Kimia angkatan 2019. Untuk saat ini sedang menjalankan usaha yang berhubungan sama kayak penjualan gadget, terutama pada laptop, terus kayak servis, itu yang saya jalankan sekarang seperti itu. Servisnya pun macam-macam, servis laptop, proyektor, print, dan seperti itu. Oh, jadi dalam dunia digital dan elektronik gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, alhamdulillah ya. Jadi di sini tuh pemateri-pemateri kita atau misalkan narasumber dari podcast hari ini tuh benar-benar dari keduanya itu dari pembisnis yang jarang banget anak-anak atau jarang banget anak muda take up gitu, jarang banget. Biasanya kan kalau anak muda paling kalau di masa UIN sendiri ya, paling jualan tabak, ya kan, kayak pulsa, ya kan, paling kayak nyoklat atau misalkan kayak coklat plastik dan lain-lain gitu ya, pop ice dan lain-lain mungkin ya. Tapi sekarang itu dari perusahaan sekarang ini tuh kita menghadirkan dua sosok narasumber yang satu luar biasa. Yang pertama dari properti, yang kedua dari elektronik atau digital kayak gitu. Oke, langsung saja ya. Kita mau tahu dulu nih yang pertama. Cerita awal memulai usaha kayak gitu kan. Pasti ada latar belakangnya kan. Kenapa saya pengen
berbisnis di bidang ini kayak gitu. Mungkin dari Bunga dulu kali. Cerita awalnya memulai usaha ini kayak gitu. Jadi cerita awal memulai bisnis ini ya. Sebenarnya sih waktu pas pertama kali aku masuk itu kayak asal cuma masuk gitu loh, Bang. Kayak gimana ya? Aku butuh kerja gitu, hanya sekedar itu gitu. Hanya cari untuk oke lah, aku survive cari-cari gitu. Ternyata nemunya di properti. Terus aku baru ngeh itu setelah berapa bulan gitu loh. Satu atau lebih gitu, itu baru ngeh kalau emang prospek di properti itu luar biasa banget gitu. Gitu. Jadi Iya aku sih. tetap nerusin bisnis ini gitu. Ya, jadi pertamanya tuh kayak mungkin sebagai mahasiswa kan kita juga butuh income ya. Jadi Iya, cari betul. dulu gitu awalnya. Iya. Jadi Terus kayak coba-coba dulu nggak sih? Iya, bener banget sih. Emang sih kita Iya, tuh harus betul. memulai dengan try, iya nggak sih? Mencoba Iya, dulu, jangan ragu untuk melangkah, iya nggak sih? betul. Betul banget. Betul banget. Oke, jadi dicatat ya teman-teman yang melihat podcast ini ya, yang menonton podcast ini. Jadi yang pertama itu nggak apa-apa kalian coba-coba dulu. Apa sih try dulu, jangan dulu kayak gua ragu untuk melakukan hal ini kayak gitu. Siapa tahu dengan jalan banyak kesempatan ini gitu, teman-teman bisa nyantol di situ dan mendapatkan banyak manfaat, terutama cuan-cuan kayak gitu. Ya kan bisnis kan cuan-cuan gitu loh. Nah, dari Dimas sendiri kayak gimana cerita awalnya? Ya, mungkin kalau bisa dibilang memulai usaha ini nggak dari nol sih. Memang kalau usaha ini yang merintis orang tua. Namun, alhamdulillah saya itu kebetulan dari kecil, bahkan mulai dari TK itu sudah hobi yang namanya kayak barang-barang elektronik, laptop, dan sebagainya itu bisa dibilang saya hobi. Dan akhirnya meskipun orang tua yang merintis usahanya di awal, beliau-beliau itu membuat usahanya, membuat kayak marketingnya atau membuat kayak sistemnya, dan saya memang mulai dari SD bahkan itu sudah kayak bertanggung jawab atas teknis-teknis di dalam toko, seperti contohnya misal kayak teknis untuk servis, teknis untuk spesifikasi penjualan, spesifikasi gadget itu memang di saya, alhamdulillah sih seperti itu. Jadi bisa dibilang saya ini kayak melanjutkan lah begitu. Iya. Oh iya ya, jadi mungkin perbedaannya yang kalau Bunga dari awal yang merintis atau misalkan mencoba gitu kan. Kalau Dimas mungkin dari sudah dari orang tua terlebih dahulu ya, terus sudah lanjutkan. Tapi gitu ya, di garis bawah di sini nggak kalah pentingnya ternyata pendidikan orang tua juga itu sangat berefek baik terhadap terhadap diri kita ya nggak sih. Kalau misalkan kadang kan orang nih ya, kalau misalkan orang tuanya tuh udah bisnis ini, tapi kadang kita nggak mau, iya kan? Tapi Alba ini tuh atau Dimas ini tuh meskipun orang tuanya kerja, maksudnya tuh di bisnis digital ini dia mau belajar dan juga melanjutkan usahanya. Nah, itu kayak kayak suatu pendidikan orang tua yang sangat baik gitu. Jadi ke kitanya juga gue harus ini nih gue harus mencoba untuk melanjutkan orang tua gue ini kayak gini. Misalkan kalau anak muda sekarang kan orang tuanya aja kerja gitu kan, kalau anak mudanya udah mati aja gitu kan. Nah sebenarnya nggak boleh gitu ya nggak sih? Iya. Betul sekali. Soalnya Oke. gimana kan nanti kayak pikiran-pikiran anak muda kan biasanya lebih fresh lah, mungkin nanti dari orang tuanya yang nggak bisa promosi bisa dibantu anaknya atau gimana, kan sebenarnya itu juga bisa jadi jalan seperti itu. Ya benar banget. Apalagi kan kalau anak muda zaman sekarang kan ya, kita kan lebih tahu ya kayak spek HP yang yang kayak dibutuhkan sama anak muda zaman sekarang ya sih. Kayak biasanya permasalahan anak muda itu kayak gimana? Ya kan kalau orang tua kan pasti mereka cuma jual aja, iya kan? Kayak nggak tahu kayak online atau gimana gitu kan. Kalau anak muda kan dia lebih lebih fresh ya, benar kata Dimas tadi, lebih fresh gitu. Jadi bisa membuat inovasi-inovasi atau kreativitas baru, Tuh. ya kan? Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang nonton podcast kewirausahaan ini, ingat ya, itu dari Bunga tadi beliau menitis dari awal, terus harus mencoba apapun kalau ada kesempatan let's try. Kalau misalkan Alba atau Dimas
apa sih, meskipun sudah ada punya orang tua, tapi kita jangan menutup untuk apa sih ya, untuk belajar dari awal kayak gitu juga. Apa namanya, meskipun orang tua kita yang bekerja, tapi kita juga harus membantu orang tua. Utamanya kita sebagai anak muda pasti memiliki kreativitas inovasi yang baru kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengembangkan juga kayak gitu. Oke. Mungkin itu dari perjalanannya ya. Sekarang saya pengen tanya motivasinya dulu sih. Biasanya kan kalau misalkan kita apa ya, buka bisnis pasti kan ada yang namanya itu motivasi dulu. Kadang kan kita pengen usaha tapi nggak cukup motivasi. Cuman kadang kita pengen usaha karena nggak punya duit, pengen usaha aja. Nah, motivasi apa sih yang menguatkan kalian untuk try to bisnis itu kayak gitu? Mungkin dari Bunga dulu. Oke, kalau aku motivasi itu bisa dilihat dari banyak sisi ya. Kalau aku sih mungkin karena lingkungan ya. Aku tuh lihat banyak banget orang-orang hebat di sekitar aku. Aku juga aku coba cari-cari di Instagram kayak gitu. Apa ya, kayak banyak banget gitu loh orang-orang sukses gitu. Terus emang aku yang usia segini tuh nggak bisa ya kayak gitu. Nah, mungkin dari situ ya kayak pengen nyoba apa sih yang bisa tak gali dari diriku, mungkin kayak gitu. Jadi tapi lingkungan itu penting banget sih. Kayak gitu. Iya, benar banget. Iya sih, kalau misalnya kita lihat orang pada sukses, kenapa kita nggak bisa sukses? Iya kan? Gitu. Betul. Benar banget sih. Kalau dari Bima sendiri kayak gimana? Kayak motivasiku hampir mirip. Memang bener, lingkungan itu bener-bener mempengaruhi. Karena gimana-gimana, misal kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang sukses-sukses, atau mungkin kita bisa memandang ke atas bagaimana mereka sukses, itu pasti kita akan termotivasi supaya kita itu bisa memulai usaha, terus kita bisa melakukan hal yang sekiranya itu apa saya bilang, cuma ini aja. Pastinya kita kan juga nanti ke depannya akan punya keluarga, punya anak. Jadi motivasi saya kenapa kok melanjutkan pekerjaan atau mulai bekerja itu karena ya mulai dari sekarang saya mulailah menabung. Toh yo umur saya kan sekarang ya namanya mahasiswa kan bentar lagi kan berarti kayak mau nikah kayak atau mau apa gitu, mau bikin rumah atau misal mau nikah itu tapi baru punya rumah dulu. Itu yang buat saya, motivasi saya supaya harus mencari uang meskipun sejak dini ya, gimana memang kita akan mengurangi jam main. Bahkan yang saya sendiri bisa dibilang hampir nggak pernah kayak ngopi nggak pernah, tapi ya gitu, saya pagi sampai siangnya saya pakai kerja, terus malamnya saya pakai belajar. Jadi motivasinya yaitu lebih memandang ke masa depan lah gitu. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi yang pertama itu pasti motivasi itu tuh pasti ada ketika lingkungan kita menuntut kita untuk melakukan itu, ya kan? Gitu. Jadi dengan adanya lingkungan, misalkan kayak dengan apa ya, dengan lingkungan yang kita lihat saat ini, kayak misalnya orang-orang sukses dan lain-lain, terus ditambah dengan kebutuhan kita juga, pasti motivasi untuk berbisnis itu akan selalu ada, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menonton video podcast ini, apa misalkan saya punya motivasi apa namanya tuh pengen bisnis, tapi hanya pengen bisnis aja. Nah, kalian coba untuk melihat lingkungan kalian kayak gitu. Orang-orang itu udah pada sukses di usia muda, sedangkan kalian masih stagnat di situ kan. Itu harusnya menjadi motivasi teman-teman untuk melakukan hal yang serupa. Oke, gitu ya. Oke, itu sangat luar biasa banget sih. Meskipun kayak kita kadang melihat orang sukses, apa ya, sebenarnya kalau kita melihat, kayak misalnya kita lihat di TikTok ya, biasanya kan orang kan pada lihat di TikTok ya, kalau kita baca di TikTok, kayak misalkan di apa videonya si Siska Call gitu kan, Siska aku mau kayak uang segini gitu kan, tapi nggak bekerja atau misalkan tidak melakukan sesuatu, ya kan nggak akan pernah tercapai, ya nggak sih? Ya banget. Justru dengan usia muda ini, kalau misalnya kita udah bisnis dari usia muda, mungkin udah usia 40, 45 tahun kita tuh udah tinggal menikmatinya gitu ya. Jadi kayak investasi untuk masa depan kayak gitu. Betul. Bahkan kalau misal kita punya uang sebanyak itu, kalau memang dari diri kita nggak ada motivasi untuk berusaha, yang ada uang itu habis loh, nggak bakal muter.
Bener banget sih. Ya, jadi itu ya teman-teman penonton. Ini bagus banget, insight bagus buat teman-teman penonton gitu. Oke, sekarang kita tadi sudah melihat perjalanannya kayak gimana, terus motivasinya apa. Nah, sekarang mungkin lebih mengerucut kali ya. Nah, dari Bunga sendiri, kenapa memilih bisnis properti gitu? Apakah ada kesempatan-kesempatan lain sebelum memilih properti ini kayak gitu? Kenapa memilih bisnis properti tersebut? Masih di mute, Bunga masih ke mute. Halo. Sorry, ini ada pembangunan, jadi agak ini banget gitu. Pastinya aku sebelum di properti ini aku udah banyak banget sih coba-coba kayak apa ya, aku pengen coba apa gitu. Nah, tapi kenapa kok aku milih di properti ini ya? Karena mungkin prospeknya ya, aku tuh pas pertama kali nyemplung Bang, aku benar-benar diajarin. Kamu mau tahu ilmunya, mau nggak tahu ilmunya, itu tuh benar-benar ajari dari nol. Bahkan aku nggak tahu kredit itu apa, KPR itu apa, pembayaran yang itu kayak aku nggak tahu karena aku anak kimia ya basically. Aku bukan anak-anak yang dari bank gitu. Nah, terus habis itu aku benar-benar diajari dari awal. Jadi dari situ ya mungkin kayaknya aku benar-benar lanjut di bisnis ini dan aku benar-benar pengen menekuni ya. Semoga aja sampai nanti gitu. Amin. Ya sih benar banget, properti itu apa ya namanya tuh, kita nggak hanya berbicara tentang kayak manajemennya, tapi juga pemasarannya, ya kan. Terus sama juga. Apalagi kan orang-orang pasti butuh rumah nggak sih? Meskipun itu sewa. Rumah, villa, hotel, well, aku jual semuanya. Iya. Bener banget. Bunga pernah nonton ini kan, The Penthouse. Mereka kan saling mengejar-ngejar tentang properti, ya kan? Karena properti itu belinya itu akan lebih mahal, ya kan? Betul. Iya. Ya, salah satu kayak investasi ya. Coba bisnis, coba ikutin Bunga juga ya. Bisnis properti kayak gitu. Oke, boleh, dari Dimas sendiri. Boleh banget, Ya. Oh iya. BTW ada ininya nggak sih? Ada IG-nya mungkin sambil dipromosikan. Iya, ada dong. Ya. Apa dari rumah incaran di deskripsi juga jadi teman-teman yang menonton ini nanti bisa lihat-lihat dulu bisnisnya kayak gitu. Mas, kenapa memilih dari melanjutkan orang tua kayak gitu? Mungkin kenapa nggak mencoba-coba yang lain? Saya memilih untuk melanjutkan, yang pertama saya merasa bertanggung jawab sebagai anak gitu loh, karena ini adalah usaha yang dimana usaha ini dikelola sendiri tanpa adanya maksudnya usaha ini kan wirausaha, jadi dikelola pribadi tanpa ada kayak direktur dan sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau saya memang harus melanjutkan, meskipun nanti bagaimana ke depannya saya akan membuat usaha baru atau yang memang berbeda dengan usaha ini, itu masalah nanti. Karena untuk saat ini saya sudah memulai untuk membagi waktu, karena mau nggak mau kan saya membagi waktu di kuliah sama di usaha. Jadi untuk saat ini saya jalankan aja dulu yang ini. Nanti ketika memang benar-benar sudah bisa dilepas atau bisa bekerja dengan otomatis, baru nanti akan saya mungkin bisalah mencoba hal baru seperti itu. Oh iya sih, benar banget. Oke, itu ya tadi dari Dimas dan juga Bunga. Kenapa bisnis apa aja gitu kan yang bisa dipilih. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat kesempatan bisnis itu banyak banget ya. Apalagi sekarang tuh kayak banyak-banyak yang bisnis online kayak baju all shop dan lain-lain kayak gitu. Oke, selanjutnya kita kan sebagai mahasiswa ya, dan apalagi kita juga jurusan kimia yang kayak banyak laporannya dan lain-lain kayak gitu kan, pasti punya kesibukan sendiri kayak gitu.
Nah, bagaimana sih cara memanage waktu antara kuliah dan juga usaha atau bisnis? Kalau Bunga sendiri gimana? Cara Aku memanage ya, waktunya? aku pasti cari yang prioritas, Bang. Mau itu misalnya nih, aku hari ini ada transaksi, tapi hari ini juga aku ada ujian gitu. Aku pilih yang paling prioritas gitu. Kalau memang transaksiku bisa di move sama orang gitu. aku pasti kamu dulu gitu. Tapi ya tetap ada aku gitu. Aku tetap bertanggung jawab untuk itu. Tapi kalau misal karena ujian lebih penting ya gitu. Ya pinter-pinternya gitu prioritas sih. Kalau menurut aku kayak gitu ya. Tapi ya tetap jadi harus tapi nggak harus tidur yang teratur, makan teratur. Itu menurut aku nggak sampai kayak gitu sih gitu. Tapi ya harus tahu aja prioritas kita yang mana gitu. Oh iya. Jadi kayak enggak. Gitu iya benar banget sih. Iya sih biasanya gitu. Karena kan kita kayak mau itu bisnis, mau itu kuliah. Karena kan kayak schedule-nya itu nggak jelas ya nggak sih? Kayak kita nggak bisa mematokkan kalau jam sekian harus kayak gini, jam sekian ini, terus minggu ini harus ini, kan nggak bisa kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan bisnis properti kan ada yang mau beli, ya baru kita ini apa namanya tuh take up ya kan. Jadi kayak memanage waktunya tuh lebih ke ini balik ke prioritasnya kali ya. Jadi ketika ada dua hal di hadapan kita, berarti kita harus melihat dulu hal apa sih yang lebih priority di hadapan kita kayak gitu ya. Oke, itu benar-benar bagus banget sih. Jadi kayak kita sebenarnya hidup itu simpel ya Kak Sibung. Kayak kita nggak usah harus disiplin banget untuk waktunya jam sekian. Tapi ketika kita melihat apa ya namanya tuh melihat apa namanya tuh yang tadi itu tuh antara usaha dan kuliah ini apa yang paling urgent sih, ya berarti kita lakukan dulu yang itu ya kan. Betul. Nah, kalau Dimas sendiri gimana? Mungkin Dimas berbeda nih dari Bunga. Kalau Bunga kan apa namanya itu lebih santai gitu, tapi lihat prioritas mana yang diutamakan. Kalau Dimas sendiri gimana? Ya, cara memanage waktu. Kalau saya sendiri sih memanage waktu itu kalau misal ini kita bahasnya karena sekarang masih online ya. Nah, kalau karena sekarang masih online, jadi saya alhamdulillah bisa membagi kayak misalnya saya sedang ada di toko atau mungkin sedang proses servis gitu, ya saya lakukan sambil kelas online. Atau mungkin kalau memang saya merasa kayak nggak bisa fokus kelas online, pasti saya record nanti akan saya tonton lagi. Yang dimana kan toko itu kan bukanya kan dari jam 9 sampai jam 6. Nah, di luar jam itu, di luar jam 6, di atas jam 6 itu pasti akan saya gunakan mungkin untuk istirahat sebentar, terus baru belajar. Nanti setelah itu, misal belajarnya itu ya menurut saya sampai secapeknya, nanti waktu subuh, saya bangun, setelah sholat itu saya gunakan untuk belajar lagi, kayak mengerjakan laporan dan sebagainya. Itu sih kalau buat saya untuk memanage waktu. Tapi apabila misal nanti kelasnya offline, kayak kemarin kan untuk penerapan tahun ini, angkatan 2019 kan sudah offline. Nah, alhamdulillah memang sekarang sudah banyak karyawan sih, jadi meskipun mereka mengerjakan, tapi meskipun saya juga harus kontrol, kan kontrol juga bisa by WA gitu. Jadi untuk memanage waktu, alhamdulillah saya bisa sedikit lebih longgar lah. Meskipun memang dari jam 9 sampai jam 6 memang harus stay dan harus kontrol di tempat. Seperti itu. Oh iya sih, benar banget. Itu cara manage waktu dari Bunga dan juga Dimasnya. Oke, sekarang saya pengen bertanya mengenai kayak mindset atau prinsip apa yang penting bagi pebisnis pemula kayak gitu. Mungkin dari di Bunga sendiri. Mindset ya, prinsip. Ya, prinsip. Bikin aja sih jadi orang. Maksudnya tabrak semuanya. Kalau aku sih tipe orang yang kayak gitu ya, Bang. Jadi apa ya, kayak aku takut apa gitu. Aku lawan itu gitu. Jadi gak perlu takut. Jadi sebelum memulai itu, ya pastikan ada kemampuan gitu. Pastikan usaha dong. Tapi kalau mindset ya udah jadi orang baik aja, fokus sama tujuannya itu apa gitu. Terus jangan gampang kayak diniin orang misalnya, Bung ayo ikut ke sini ikut, Bung ayo ke sini ikut. Nah itu wah hancur nanti lama-lama. Soalnya masih iniin orang gitu.
Oh, jadi kayak nggak perlu apa ya, terbawa arus gitu kali ya. Tapi ya Ya, tetap Bang, kita memang harus berprinsip. Tapi kalau bergaul aku gitu ya. harus jadi orang baik aja, mau ketemu sama siapapun, pasti orang itu Iya. kalau ketemu orang itu pasti punya hikmah. Iya, benar banget sih. Oke, itu ya dari prinsip Bunga, hajar aja ya, kayak ada di Ya, hadapan. hajar aja. Ya, hajar aja, jangan Intinya ragu-ragu dan dari jangan awal jangan pernah takut gagal, gitu ya. ya, Jangan benar pernah banget. takut gagal. Gagal sekali bangkit 50 kali kayak gitu. Iya, iya benar banget kayak Thomas Alva Edison kan, yang gagal berapa kali? Ya Iya, 99 berapa? 999 kali ya. Yang ke-1000-nya baru berhasil kayak gitu kan. Ini aku Kalau boleh Bunga tweet sendiri, bentar nggak? ya boleh. Jadi kalau misalnya kita udah minta nggak masuk akal gitu ya, terus orang itu ketawa Iya, karena kita tuh mintanya nggak masuk akal. Ya wah pengen rumah 9M gitu misalnya, kan nggak masuk iya. akal karena kita masih belum kerja. Tapi apapun itu masuk akal Bang. Jadi tanamkan dalam prinsipmu itu, ya udah apapun itu bisa selama kita mau gitu. Coba dulu semuanya. Mana memang passion, terus mana yang menguntungkan. Nah, itu baru wes hajar aja sampai habis kayak gitu. Oh iya, intinya jangan ragu-ragu kali ya. Betul. Ya, boleh jadi orang lah. Ya, Kamu dari juga oke. Kalau aku masih stagnan, masih gini-gini aja. nggak Oke. ada. Saking aja orang nggak tahu. Ini oke, dari Dimas sendiri prinsip apa sih yang penting gitu bagi pebisnis pemula? Ya, Kalau dari Dimas menurut gimana? saya itu prinsip yang paling penting adalah mulai aja dulu. Sama seperti kayak Kak Bunga tadi, mulai aja dulu. Apapun usahanya yang ada di pikiran kalian itu mulai aja dulu. Karena tidak ada kata berhasil kalau nggak ada kata gagal. Gitu. Jadi jangan pernah takut gagal. Karena gagal itu pasti adalah keberhasilan yang tertunda. Dan gimana kita dari kegagalan itu kita akan belajar dan kita akan mengetahui apa sih kekurangan kita. Nah, di situ kita akan bisa membuat usaha yang ya nanti bisa prospek ke depannya seperti itu. Terus yang ketiga, itu jangan begitu peduliin ke orang. Kayak kamu ngapain sih kok kerja? Kok ayolah masih muda kita main aja. No, kita itu ya gak mikir cuma sana kuliah mau nganggur. Gimana kan kita harus mulai dari sini. Misal nanti habis kuliah lulus kita mau bikin usaha kan istilahnya kita sudah pernah melakukan usaha dari sebelum kuliah. Istilah kita bisa lah kayak mengetahui kegagalan-kegagalan kita sebelumnya yang dimana nanti ketika kita bisa full bekerja kita bisa terapkan semua yang kemarin ke usaha kita selanjutnya seperti itu. Tapi Iya, bener main banget nggak sih. apa-apa lah ya. Untuk reward Gak sekali-sekali. Iya, apa-apa Jangan pastinya boleh. Refreshing itu penting daripada refreshing. stres. Iya, bener banget. Iya. Itu sih. Ya sih, nah teman-teman ya, teman-teman penonton itu benar-benar dua insight yang sangat dari Bunga dan juga Dimas. Intinya apa jangan takut gagal dan lakukan kayak gitu. Kalau ada kesempatan, let's do it, iya kan. Nah, kayak gitu benar-benar. Ini sih salah satu apa ya pemimpin pemula tuh gitu ya. Kayak terus coba. Jangan takut gagal kayak gitu. Dicatat ya, dicatat ya. Oke, kalau tadi mengenai prinsip nih. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita apa ya, jadi orang kan kadang, aduh aku bisnis ini. Tapi ini bukan bidangku, bukan fashionku gitu kan. Pasti banyak yang kayak gitu kan. Misalkan kita, saya pengen bisnis, misalkan mungkin aku pengen ikut bunga, tapi aduh gue nggak suka kayak jualan-jualan gitu. Apalagi harus ketemu klien, kan aku tuh pemalu gitu kan. Karena kan bukan fashion gitu kan. Nah, menurut dari teman-teman nih, dari Dimas sama Bunga, lebih penting masih antara bisnis menurut passion atau apa sih bisnis sesuai dengan peluang atau menurut peluang gitu. Jadi Bunga sendiri kayak gimana? Oke, kalau menurut aku ya dari peluang. Gimana jelas? Kalau aku benar-benar dari peluang Bang.
kalau dari passion, aku jujur aku pengen banget kerja di BUMN ya. Sebagai orang kimia, aku pengen banget kerja di BUMN. Tapi kalau kita nunggu itu, misal kita nggak keterima, apakah stuck di sana? Enggak, kita harus cari. Apa? Kita mau cari jalan yang mana gitu. Enggak. Kalau misalnya satu gagal, satunya cari gitu. Kan sekarang aku belum lulus ya, tapi ya semoga aku keterima di BUMN. Tapi ya ini sih, apa namanya, sesuai dengan peluang. Kalau kata Mbak Muhi tadi pengen kayak apa sih yang nggak bisa gitu. Kalau selama dia mau dan dia belajar gitu, pasti bisa, karena tanpa kita sadari ketika kita belajar, otak itu sama Allah diperluas kapasitasnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa sih. Bisa kok, semuanya bisa. Jujur aja aku tuh orangnya introvert. Aku malu banget, aku juga nggak bisa handling klien gitu ya. Tapi banyak cara sukses di properti, banyak cara sukses di bidang apapun. Kalau menurutku kayak gitu. Oke, itu dari Bunga. Jadi sebenarnya kalau dari Bunga sendiri lebih baik kita cari peluang dulu aja ya. Kalau passion nanti dulu aja kayak gitu ya. Coba semuanya. Coba semuanya. Nah kalau Dimas sendiri, menurut kamu apa peluang dulu apa passion dulu yang lebih penting? Kalau menurut saya sih sama seperti Kak Bunga, yaitu peluang dulu. Karena di mana kita bisa melihat peluang bisnis itu, ketika kita ngejarnya, biasanya peluang itu otomatis akan lebih mudah untuk menjalankannya. Karena misal nih, kita peluangnya sekarang sedang, kita contoh aja, misal sekarang sedang banyaknya makanan-makanan kayak Korea-Korea misal. Nah, itu peluangnya itu kita ambil dulu. Nah, semisal ini nanti ternyata peluang ini kita sudah berjalan, terus ternyata peluang ini pun kita sudah sukses di situ, barulah misal ternyata saya fashionnya fotografi, itu kan bisa dijalankan sebagai sampingan. Karena apa? Passion sebenarnya bekerja sesuai dengan passion itu adalah hal yang menyenangkan. Cuman kalau kita benar-benar ego kita benar-benar ego untuk mengejar passion, sedangkan pada saat ini posisinya itu passionnya sampean-sampean itu masih sempit lah gitu loh. Ruang lingkupnya masih sempit, itu sebenarnya ya kita ngalah dulu lah sedikit dari mengejar passion. Kita kejar dulu peluangnya, nanti setelah peluangnya jalan, barulah kita sedikit-sedikit untuk mengejar ke arah passion. Seperti itu, untuk kepuasan hati aja. Seperti itu. Iya, benar banget sih. Jadi emang kayaknya kita lebih baik memilih peluang dulu ya dibanding passion. Kadang menurut kalian benar gak sih kalau passion itu kadang timbul atau apa ya, kita tuh merasa passion kita di sini setelah kita melakukan peluang-peluang itu, benar nggak menurut kalian? Iya kan, jadi kayak apa namanya tuh, kalau misalkan kita apa ya, kalau misalnya ngikutin kayak keinginan kita doang, kadang kita nggak tahu sesungguhnya keinginan kita itu apa, ya kan? Betul. Kalau dari Mas sendiri, udah ini belum, udah apa ya, udah menemukan passionnya belum di apa, di bisnis properti ini? Ya jalan aja sih. Pasti ada sukanya ya. Maksudnya passion itu kayak aku udah mulai suka nih di sini kayak gitu. Memang awalnya aku nggak suka banget karena aku nggak bisa jualan. Tapi percaya nggak, aku seminggu masuk properti aku langsung closing satu rumah. Oh, Masya Allah. Seminggu setelah aku masuk properti. Wow, keren-keren. Ya, kalau Dimas sendiri gimana? Udah menemukan passionnya di situ? Apa kamu punya passion sendiri kayak gitu? Tapi kamu menjalankan aja. Gitu. Ya, alhamdulillah sih saya termasuk salah satu orang yang kita kalau bahas passion terlalu sempit ya. Kita lihat dulu dari hobi. Nah, kalau dari hobi itu saya bisa dibilang itu banyak banget hobinya. Pertama bisa dari elektronik, terus bisa dari fotografi, videografi, bahkan audio, terus kayak berbisnis itu sebenarnya itu salah satunya itu kayak itu bisa dibilang hobi. Nah, kalau saya bilang ini pekerjaan, ini passion, ya alhamdulillah
sudah bisa masuk passion. Tapi kan saya juga ingin mengejar passion-passion yang lain. Nah, itu mungkin ke depannya lah nanti kalau bisa nanti setelah lulus kuliah yang dimana passion itu sebenarnya juga bisa didapat dari bener tadi kata Bang Muhi, passion itu bisa juga didapat setelah kita nyemplung gitu loh. Passion juga bisa didapat setelah kita nyemplung. Ya nanti mungkin lah insya Allah saya juga akan mendapat jalan baru ketika nanti setelah lulus kuliah dan menemukan passion-passion baru. Menurut saya sih seperti itu. Jadi sekarang passion atau enggak? Alhamdulillah passion, tapi kalau misal passion yang lain ada enggak? Ada yang belum kekejar seperti itu. Iya, benar banget. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, dari Bunga sama Dimas kayak gitu. Mungkin kan kadang ada orang yang kayak, aduh aku bingung banget sih passion gua, apalagi kayak passion di bidang bisnis itu masih bingung gitu loh. Passionku di mana ya? Itu cara memunculkan passionnya sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan peluang kayak gimana sih? Kalau di Bunga sendiri gimana? Sorry Bang, bisa di-repeat nggak? Tadi rame banget. Oh iya. Jadi menurut Bunga nih, kalau misalkan apa ya, cara memunculkan passion, kita kan kadang ada orang yang nggak tahu passionnya di mana kan. Jadi cara memunculkan passionnya itu di bidang bisnis kayak gimana sih kayak gitu? Cara memunculkan passion. Ya kayak sukanya gitu ya. Kalau itu sebenarnya itu secara alamiah itu udah ada di dirinya kita masing-masing, karena percaya atau nggak percaya jualan itu ini apa namanya memang harus ya nggak sih. Coba sekarang perusahaan apa yang dia nggak menjual? Asuransi dia menjual, perusahaan jasa dia menjual jasa, bukan berarti dia nggak menjual, tapi dia menjual jasa. Apa semuanya itu menjual gitu. Bahkan BUMN semuanya itu kan pertambangan yang nantinya akan dijual gitu kan ya. Nge-lab semuanya itu termasuk salah satu cabang dari penjualan. Jadi kalau menurut aku itu alamiah sih. Pasti akan muncul sendiri kalau memang orang itu kepentok. Iya. Gak bisa, pasti ujung-ujungnya ngapain? Jualan gitu. Iya. Ya, tapi bahasa kerennya sih marketing gitu ya. Iya. Gitu sih. Iya benar banget sih, benar banget. Entrepreneur itu ini sih alamiah. Pasti semuanya pengen jadi ini nggak sih, pengen dikenal orang kayak gitu. Ya karena kan ada orang yang nggak tahu passionnya di mana kayak gitu kan. Iya. Tapi pasti itu nanti muncul sendiri sih Bang, kalau memang dia tekun di salah satu bidang itu. Gitu. Ya nggak sih? Iya benar banget sih. Kalau Dimas sendiri iya sih kayaknya dari awal tadi ya Dimasnya. Kayaknya kayak memunculkan passion itu kadang setelah kita melakukan ya. Kalau Dimas di sini gimana tadi? Bener. Karena sebenarnya kita itu tidak perlu sih kita benar-benar ingin tahu apa sih passion kita. Sebenarnya itu ketika kita sudah mulai bekerja atau mulai nyemplung lah ke dalam dunia kerja atau dunia mungkin kantoran juga. Ketika kita di situ sudah bisa menikmati apa itu kerjaan kita, menurut saya itu sudah passion sih. Gitu. Jadi nggak perlu mencari-cari passionnya apa itu kita malah nggak akan dapat. Lebih baik ya itu tadi melangkah dulu, nyoba dulu. Kalau ternyata kita bahagia, kita bisa menjalaninya dengan bahagia dan kita dengan ikhlas bekerja dan kita dengan semangat bisa bekerja. Bekerja dengan semangat itu pasti bisa dibilang itu passion sih. Gitu kalau menurut saya. Iya, kadang iya sih benar banget. Jadi kayak benar-benar dari apa ya, dari teman-teman yang menonton ini gitu ya, penonton semuanya. Jadi kalau misalnya kadang kita nggak tahu passionnya nih, nah kita tuh aku tuh pengen bisnis tapi dia sesuai passionku. Pokoknya jangan dulu memikirkan passion itu, tapi lakukan dulu aja. Nanti juga bakal ketahuan passionnya itu di mana, ya kan? Gitu. Oke, kalau misalkan tadi kita bicara tentang passion dan juga kayak kesukaan kita. Sekarang saya pengen bertanya mengenai kayak ini lebih ke apa ya? Lebih ke di titik mana sih atau misalkan di tahap mana sih kita bisa dikatakan sukses sebagai entrepreneur kayak gitu. Ini dari Bunga. Sukses di bidang entrepreneur. Menurut aku sukses menurut orang itu beda-beda ya, Bang. Ada yang dia udah bisa beli apa itu udah sukses. Tapi kalau menurut aku selama kita masih belum bisa pensiun di usia 30 atau 40 lah ya, 40 mentok jedok. Terus
Kalau menurut aku sukses yang paling tak dambakan dan sukses di mataku tuh aku belanja tanpa mikir aku ngeluarin uang berapa. Aku ke luar negeri tanpa mikir aku mikir budget berapa. Terus aku bawa seluruh sekampung, aku nggak mikir budget yang tak keluarkan itu berapa gitu. Yang penting semanfaat apa aku sih ke orang lain gitu. Kalau takaran yang tak bayangin kayak gitu sih Bang. Terus di usia 40 kita udah laya-laya aja, udah jalan-jalan aja kemana gitu. Iya bener banget. Ya enggak Iya sih? karena kan bener banget sih, kayak kita kalau saya sebagai mahasiswa kan mau beli ini aja, kayak kita mau beli ke KFC aja kayak nanti buat besok gimana gitu kan. Bener. 10 jangankan 100.000 gitu ya mau beli sepatu. Ya ampun mikir. Itu berarti belum sukses aku. Oh iya bener banget sih. Oke, dari Dimas sendiri, menurut kamu di mana sih dikatakan sukses sebagai entrepreneur? Kalau mungkin tadi dari Kak Bunga itu suksesnya itu adalah ketika kita nggak bisa, kita belanja nggak mikir sesuatu, nggak mikir uangnya. Kalau menurut saya itu sedikit lebih sempit, tapi bisa luas. Maksudnya seperti ini. Misal, sukses yang menurut saya itu sukses menjadi entrepreneur itu ketika kita sudah bisa menikmati hasil dari usaha kita. Sekecil apapun hasil yang kita nikmati itu menurut saya sudah sukses. Nah, tapi kan menjadi entrepreneur itu kan nggak cuma stuck di sini-sini aja. Pasti jadi entrepreneur itu akan merasa kurang. Nah, suksesnya itu nanti yang akan indikator suksesnya itu nanti akan bertambah. Misal sekarang saya sukses untuk bisa beli contoh bisa beli laptop sendiri. Oke, sukses di situ. Nanti ke depannya saya mau bisa beli mobil sendiri. Sukses di situ. Indikatornya saya perluas lagi bisa beli rumah sendiri. Itu bisa dibilang saya sukses. Jadi menurut saya meskipun kita mulai menikmati dan mensyukuri dari hal-hal kecil dan bisa menikmati hasil dari kegiatan berbisnis kita, itu menurut saya sudah bisa dibilang sukses sih. Dan salah satu lagi yang paling penting yaitu bisa mengatur cash flow, yang dimana kita nggak sukses dalam entrepreneur itu nggak cuma untung langsung pakai berapa untung berapa enggak itu. Jadi kita bisa mengatur keuangan, kita bisa mungkin kalau yang anak-anak muda sekarang udah bisa mulai berinvestasi seperti itu sih menurut saya. Terus pandangan juga sejauh apa kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Oh iya. Betul banget itu. Kadang kalau misalnya kita udah punya banyak uang tapi nggak bermanfaat kan itu nggak dikatakan sukses juga ya. Buat diri sendiri jadi. Iya benar banget. Kita sukses sendiri, orang lain nggak suka sama kita buat apa? Gitu. Nggak ada yang ngakuin kita untuk sukses. Nggak barakah ya. Oke, tadi Dimas kan udah menyentil sedikit kali tentang cash flow nih. Aku pengen bertanya nih mengenai cash flow. Nah, bagaimana sih cara mengatur keuangan atau cash flow dari kalian gitu? Dari Dimas sendiri kayak gimana cara mengaturnya? Mungkin kalau aku pegang uang misal lagi banyak gitu ya Bang, mungkin aku agak boros ya. Jadi aku berusaha untuk bukan nanam sih, kayak aku juga nggak main saham, cuma aku kayak lebih ke beli ke emas atau kemana kayak gitu-gitu sih. Cuma aku memang aku tabung. Nanti sisanya jadi harus ada. Bahkan tapi ya aku sebenarnya nggak serajin ini ya, tapi aku benar-benar nulis pengeluaran terus pemasukan kayak gitu. Nanti setiap bulannya itu terus uang yang nggak penting, maksudnya bukan nggak penting, uang yang buat hal-hal yang nggak penting gitu ya. Uang yang buat hal-hal yang nggak penting itu harus berapa kayak gitu sih. Aku biasanya benar-benar budget gitu biar aku nggak terlalu boros gitu. Tapi aku juga nggak yang pelit-pelit amat gitu. Iya. Gitu sih. Jangan pelit terhadap diri sendiri kali ya. Iya. Kalau Dimas sendiri kayak gimana cara mengatur cash flow-nya? Kalau aku sih lebih ke arah membatasi ya. Misal misal saya punya hasil segini gitu. 40%-nya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, 60%-nya itu saya tabung. Entah ditabungnya itu nanti mau dipakai mungkin jadi dana-dana yang tidak terduga, atau mungkin ditabungnya sebagai ingin beli barang apa. Menurutku sih seperti itu. Kalau aku ya, karena aku lebih baik ditakar di awal daripada kita nanti ketika di akhir, loh
kayak kemarin nabung tapi kemana, ternyata udah dipakai banyak gitu. Menurutku sih lebih ke arah itu. Atau Ya. mungkin kalau alhamdulillah sih sekarang saya udah mulai belajar-belajar kayak kayak investasi gitu ya. Untuk beberapa persennya saya investasi mungkin dikit-dikit, tapi rajin kan bisa jadi bukit gitu. Betul. Iya, benar banget. Iya sih, itu cara-cara mengatur keuangannya. Apalagi dengan bisnis kita yang mungkin belum kayak miliaran gitu ya. Tapi kita benar-benar harus diatur dari sekarang. Biar nanti meskipun kita kayak bisnis kerja, tapi kalau misalnya kita hedon ya habis-habis lagi ya percuma gitu ya. Iya guys. Kayak gitu. Oke, sekarang kan kita masih mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, kalau Bunga sendiri setelah lulus kuliah nih, ada rencana bisnis atau cita-cita untuk berkarir lain di bidang lain? Ya mungkin Tadi ya, seperti yang tadi. mungkin seperti yang tak bilang di awal, aku pengen banget masuk BUMN. BUMN, Masya Allah. Semoga tercapai ya. Tapi aku nggak akan ninggalin bisnis properti ini karena aku tahu prospek ke depannya seperti apa. Gitu. Kalau dari Dimas Aku sendiri? akan berjalan beriringan. Oh iya, benar banget sih. Oh, dari Jadi saya dari sih Dimas. bisa dibilang hampir mirip ya. Saya adalah salah satu orang yang kalau sudah mempelajari sesuatu itu nggak ingin menyanyiakannya. Nah, misal Ya. sekarang saya belajar di kimia ya, saya ke depannya ya pingin banget ya bekerja di BUMN meskipun ada tuh, ya ini biarin jalan secara otomatis, tapi saya juga ingin bekerja yang istilahnya setelah kita pelajari itu nggak sia-sia ya. Memang mungkin banyak lah orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa, itu memang banyak, tapi saya ingin banget kayak menerapkan apa yang telah saya pelajari di sebelumnya. Biar jurusannya apa? Kimia, kerjanya di laboratorium kimia. Itu kan kayak keren gitu. Seperti itu sih menurut saya. Oh iya, benar banget. Gitu ya. Jadi mungkin apa namanya? Sebagai mahasiswa kita jalan dulu aja ya bisnis ini. Nanti setelah kita lulus, nanti kita akan memikirkan lagi sambil ini tetap jalan gitu ya. Terus mungkin ini sudah waktunya udah lumayan lama ya kita berbincang-bincang. Karena kalau misalnya udah podcast kayak gini tuh pasti nggak kerasa. Terus Bunga juga katanya mau ini ya, mau sibuk ya, mau apa sih lihat-lihat rumah gitu ya. Masya Allah banget. Masih commute Bunga. Nggak apa-apa kok orangnya belum datang. Oh iya. Nah, berbicara tentang apa ya, kita kan sebagai entrepreneur ya. Nah, ada nggak sih orang yang berperan penting dalam hidup kalian yang apa ya, terutama dalam membangun bisnis ini gitu? Dari Bunga sendiri ada nggak orang yang berperan penting dalam hidup Bunga gitu dalam membangun bisnis ini? Iya. Semua orang itu sangat berperan penting kepada aku ya Bang, kepada hidupku semua. Termasuk Bang Muhi semuanya, Bang Nazar semuanya itu juga salah satu peran penting dalam hidupku. Tapi yang pasti yang paling penting nggak lupa ya orang tua aku ya. Doa mama itu penting banget orang tua tuh. Terus aku boleh nggak nyebutin ya satu-satu? Iya, nggak apa-apa. Itu luar biasa Bang, benar-benar support system bagi aku ya. Si dia. Oh iya. Dia itu juga support system. Terus sahabat aku ya Nabila Saramita itu keren banget, partner yang luar biasa. Apalagi aku sekarang kan di Xavier Max. Nah, itu ada banget kayak coach manager kayak gitu. Itu bener-bener nggak lepas kontrol gitu loh dari kamu gimana Bung, prospeknya sampai gimana. Nah, itu orang-orang bener-bener berpengaruh banget dalam hidup aku ya dalam membangun bisnis ini pastinya. Prinsipalnya apalagi yang luar biasa, Coach Juan, Pak Daniel, Mas Mike, wah itu juga luar biasa. Terus teman-teman aku, Mbak-mbak pondok itu semuanya, maksudnya Mbak-mbak kos gitu. Semuanya itu keren banget. Ya teman-teman sekolah. Kayak gitu deh. Ya pokoknya penting. Yang terlibat. Iya benar, yang terlibat dalam hidup kita sebenarnya itu punya peranan penting dan juga punya peran masing-masing ya nggak sih? Pun itu satu orang yang pernah cuma sekali ketemu sama aku, sekali aja, sekali 2 kali itu udah berperan penting dalam hidup aku. Tanpa mereka sadari ketika ngobrol sama aku tuh mereka ngasih ilmu gitu loh. Jadi ya semuanya penting sih kalau menurut aku. Oke, dari Dimas sendiri gimana? Karena
usaha ini adalah pertama usaha milik orang tua, ya memang benar-benar yang berperan penting dalam bisnis ini yaitu orang tua dan keluarga sih. Karena tanpa dukungan dari orang tua dan keluarga, kayak usaha ini kayak nggak akan jalan gitu loh. Apalagi kayak misal saya nggak tanpa didukung, kan gimana orang yang nggak didukung pasti akan ngerasa kayak, aduh kok nggak diapresiasi sih, aduh kok aku kerja kayak nggak rasa sukses karena nggak ada yang mandang itu sih. Iya. Menurut saya memang benar-benar yang paling berperan dalam hidup saya itu yaitu orang tua dan keluarga, seperti Hmm, itu. iya. Bener banget sih. Kadang kita apa ya, apa ya, kayak misalnya kita sukses apapun, kalau misalnya kita nggak berbagi sama kedua kedua orang tua atau keluarga juga kan kayak sia-sia aja ya nggak sih. Karena kita juga misalnya kita nih kayak kuliah di merantau, kayak aku kan merantau kayak gitu kan. Terus pasti kan pulang ke keluarga juga kan. Jadi kayak benar-benar peran penting keluarga itu banyak banget. Mungkin ini Bunga lagi sibuk ya. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan dan juga apa namanya itu perbincangan kita pada siang hari ini kayak gitu. Mungkin ada closing statement dari Dimas dulu deh. Closing statement buat penonton, motivasi buat penonton. Oke, menurut saya closing statement ini yaitu langkah aja dulu, jangan pernah takut untuk berwirausaha, karena gimana pun usaha yang akan kita lakukan diiringi dengan doa, Tuhan pasti akan membantu melancarkan usaha kita. Seperti itu sih. Itu menurut saya. Dan jangan lupa untuk benar-benar menjaga cash flow. Jangan terlalu hedon, jangan terlalu boros, karena itu pasti ya nanti kita akan menyesal di belakangnya sih, yang sebenarnya kita menabung bisa setahun bisa beli mobil tapi malah nggak kesampaian gitu, padahal sebenarnya Ya, kita udah hitung di awal memang. gitu. Iya Ya benar sih. banget. Kalau dari Bunga sendiri mungkin closing statement-nya. Kalau untuk closing statement, aku boleh sedikit cerita nggak, Bang? Iya boleh boleh. Ini dari ceritanya, aku dari orang juga sih, maksudnya ada beberapa gitu yang ngasih tahu. Tahu ceritanya Bu Yahya nggak? Kalau ada satu ketika itu jamaahnya Bu Yahya itu tanya, Bu Yahya aku tanya, kenapa kok di Mekah itu banyak ininya ya? PSK kayak gitu-gitu loh Bang. Apa sih namanya? Pelajar-pelajar kayak gitu. Nah, Iya. terus Bu Yahya tuh jawab kayak gini, kamu tahu aku di Los Angeles ya, yang memang gudangnya itu, terus yang banyak banget orang yang kayak gitu, aku malah nggak nemu loh. Biaya itu bilang kayak gitu, aku malah nemunya tuh orang-orang yang ini apa namanya ya Habib, ya orang pendakwah gitu. Kenapa aku nggak nemu ya? Terus ya maksudnya dari sini ketangkep kan ceritanya, apa yang kita cari itu apa yang kita temukan. Paham nggak? Iya benar-benar paham. Jadi ya itu, selama yang dicari itu hal positif, lanjutkan, teruskan, ya tetap semangat aja gitu. Jangan pernah takut gagal, udah sih gitu aja. Pasti akan terjalan dengan sendirinya kayak gitu. Iya benar banget. Ya itu merupakan closing statement dari dua narasumber kita pada podcast Kewirausahaan pada siang hari ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman penonton dicatat ya, apa aja sih kayak income-nya, apa namanya, cara bisnis mulai dari awal kayak gimana, terus dari perjalanannya kayak gimana, terus motivasinya gimana, prinsip kayak gimana, kayak gitu ya. Pokoknya intinya adalah jangan ragu untuk memulai. Lakukan itu selagi itu ada peluang kayak gitu. Kita jangan mementingkan passion dulu. Wah, itu passion nomor satu, bener. Iya, benar banget. Jangan mementingkan passion dulu. Apa sih, tapi utamakan dulu peluang kayak gitu. Karena passion itu bakal ada setelah kita melakukannya atau setelah kita mencobanya kayak gitu. Kadang kayak gini ya, apa sih, cinta aja kadang nggak cukup satu kali kan. Kita apa namanya itu mencoba berkali-kali baru kita merasakan jatuh cinta, ya kan? Kayak gitu sih. Itu banget. Oke, mungkin itu saja podcast Kewirausahaan pada siang hari ini. Semoga apa yang Bunga Salma dan juga Dimas sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa Saintek khususnya dan umumnya untuk masyarakat umum dimanapun berada untuk memulai bisnis dari awal kayak gitu. Semoga kita semua
Amin, amin. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan kita cita-cita kita tercapai dan apa yang kita inginkan bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja podcast kebiasaan pada siang hari ini. Saya Muhammad Abdul Muhi sebagai host pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan dalam menyampaikan dan juga membawa acara pada siang hari ini. Akhir kalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bunga sama Sorry ya kalau Dina. ada salah-salah kata. Iya, Maaf selalu ada aja. salah. Nanti